Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas saat PDKT, suruh cewek berinvestasi cinta atau emosi kepada kamu, bro. Kenapa seperti itu? Karena gini, bro. Seperti yang kita tahu bahwa tanda cewek itu suka atau cinta sama kamu itu ada banyak. Salah satunya ada 3 komponen. Pertama, dia itu responsif sama kamu. Responsif artinya dia berani telepon dan ngechat duluan ke kamu. Dia berani nanya tentang kamu, kegiatan kamu, hobi kamu, dan segala sesuatu tentang kamu. Dia kepo sama kamu. Dan dia berani nanya langsung ataupun tidak langsung, online maupun offline. Yang kedua, kalau dia benar-benar cinta sama kamu, cewek itu pasti mau diajak jalan. Kalau ada cewek yang chattingan doang dan gak mau diajak jalan, ya itu tanda bahwa dia gak cinta sama kamu. Simple. Tanda yang ketiga adalah dia mau berinvestasi cinta atau investasi emosi kepada kamu. Karena hanya orang yang cinta dan sayang sama kamu yang mau berinvestasi sama kamu. Nah, gue udah pernah bahas tentang investasi emosi dan bahasa cinta secara lengkap. Linknya ada di deskripsi. Di situ gue udah jelasin secara lengkap caranya gimana. Tapi di sini gue akan membagikan cara yang lebih singkat dan cara yang bisa kamu praktekkan secara instan. Jadi ketika kamu PDKT sama cewek, kamu harus nyuruh dan minta dia dalam tanda petik berinvestasi emosi ataupun investasi cinta ke kamu. Investasi emosi atau investasi cinta itu adalah sebuah cara agar cewek itu mau berkorban atau berkontribusi untuk kamu. Titik poinnya adalah kontribusi dan berkorban. Jadi ketika kamu melakukan teknik ini, maka cewek itu akan berkorban ke kamu secara sadar ataupun tidak sadar. Tentunya cara-cara yang kita lakukan adalah cara-cara yang halus gitu, dalam tanda petik ya tidak memaksa gitu. Ya karena toh dia cinta sama kamu kan, jadi nggak mungkin dia akan terpaksa. Ya kalau dia terpaksa itu bukti bahwa dia nggak cinta sama kamu, sesimpel itu. Nah, cara yang biasa gue lakukan dan gue praktekkan ke beberapa gebetan ataupun pacar gue adalah gue akan selalu minta dibangunin ketika gue tidur. Jadi gue akan minta cewek itu untuk bangunin gue jam 5 atau bangunin gue jam 4, harus ditelepon atau di chat sampai gue bangun. Dan faktanya banyak cewek yang mau ngelakuin hal tersebut gitu. Jadi ini sebenarnya bisa kamu lakukan, bahkan banyak orang yang melakukan ini. Bisa juga kalian itu menggunakan teknik sleep call. Jadi ketika kalian mau tidur, kamu bisa teleponan sama dia atau minta dia itu nelpon kamu sebelum tidur. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang gitu. Nah, contoh lain misalkan seperti ini. Ketika gue mau ngedate bareng si doi, yang biasa gue lakukan adalah gue minta doi itu berpakaian seperti ini atau seperti itu. Misalkan gini, nanti kamu pakai baju kotak-kotak ya gitu, warnanya merah gitu, sama celana hitam gitu, sama kaos putih gitu. Misalkan seperti itu. Kamu bisa minta ketika kalian ngedate atau ketemuan, kamu minta cewek kamu itu berpakaian seperti yang kamu minta. Mungkin suruh bawa topi atau suruh bawa kacamata, terserah kamu. Nah, contoh lain biasanya yang gue lakukan adalah ketika gue ketemu sama dia gitu, udah ngedate misalkan di coffee shop atau di tempat-tempat nongkrong, yang biasa gue lakuin adalah gue minta cerita dia atau reportnya dia. Kegiatan kamu selama seminggu ini ngapain aja sih gitu, coba ceritain ke aku. Akhirnya dia akan cerita panjang lebar dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang yang gue minta adalah ketika gue mau makan gitu, gue biasanya aku mau makan ini sama ini, coba kamu bawa ke kasir ya ini, biar makanannya cepat datang. Biasanya gue minta seperti itu. Dan banyak cewek mau ngelakuin itu. Bahkan yang bukan cewek gue, itu juga mau ngelakuin itu. Teman-teman gue itu juga mau ngelakuin hal tersebut. Jadi ini adalah hal yang lumrah, yang bisa kamu lakukan dan bisa kamu praktekkan secara nyata. Contoh lain ketika mau ngedate itu kita suruh cewek kita makain helm kita, dan sebagai gantinya kita juga akan makain helmnya si doi gitu. Dan doi mau-mau aja gitu. Jadi itu bisa coba kamu praktekkan gitu. Sehingga cewek ini tuh lama-kelamaan
secara tidak sadar itu sering berkontribusi dalam kehidupan kita. Si cewek ini secara tidak sadar itu sering banget menginvestasikan cintanya kepada kita dalam wujud yang nyata. Sehingga cewek ini tuh punya banyak pengorbanan secara nyata yang bisa kita rasakan. Sehingga ketika kita pacaran sama dia, itu kita merasa enak, merasa nyaman gitu. Kita seperti diperlakukan seperti seorang raja gitu. Kita bener-bener kayak, ya itu tadi, kita dinyamanin sama cewek, kita bener-bener disiapin segala macam gitu. Bahkan gue sering minta dibikinin masakan sama dia gitu. Ya meskipun dia belum jago-jago masak, tapi ya dia bikinin masakan gitu. Jadi menurut gue ya itu tadi, kalau misalkan kamu itu nggak berani nyuruh-nyuruh cewek, nggak berani minta cewek ngelakuin pengorbanan, ya itu tanda bahwa kamu takut kehilangan dia. Atau malah tandanya kamu sebenarnya udah tahu kalau cewek ini tuh nggak suka sama kamu, makanya kamu nggak berani nyuruh sama dia. Nah itu bahayanya di situ. Kalau kamu nggak pernah nyuruh cewek untuk berinvestasi cinta ke kamu, cewek itu nggak bakalan kecanduan sama kamu. Cewek itu nggak bakalan luluh sama kamu. Sesimpel itu. Cara agar cewek itu benar-benar bisa candu sama kita, benar-benar bisa cinta sama kita, ya mau nggak mau, dia harus berkorban untuk kita. Karena pengorbanan itulah yang membuat seseorang itu bisa merasa memiliki. Kalau kamu sudah berkorban banyak ke sesuatu hal, maka kamu akan takut kan kehilangan dia. Itulah yang membuat cewek itu banyak yang takut kehilangan cowoknya. Kenapa? Karena cewek merasa udah banyak investasi, akhirnya dia nggak mau kehilangan cowoknya itu. Sehingga ya dia pasti akan setia, sesimpel itu. Jadi kalau kamu jarang nyuruh cewek kamu untuk berinvestasi cinta ke kamu, ya itu adalah sebuah kesalahan besar, bro. Dan orang yang nggak berani minta sesuatu ke cewek, itu adalah tanda bahwa pria tersebut itu adalah pria yang lemah. Kenapa? Karena dia tidak bisa memerintah cewek atau dalam tanda petik meminta sesuatu ke cewek. Kalau kamu minta tolong aja, nggak dikasih sama cewek, gimana kamu bisa memimpin cewek? Sesimpel itu, bro. Nah, tapi catatannya adalah ketika kamu minta cewek itu berkontribusi atau berinvestasi cinta ke kamu, ya kamu harus minta yang masuk akal, jangan minta yang aneh-aneh. Dan kalau kamu pacaran, itu kamu harus menjadikan pacaran kamu itu sesuatu hal yang kamu gunakan untuk bertumbuh, agar mungkin kamu tambah semangat dalam sekolah, dalam kuliah, atau dalam karir kamu. Jangan gunakan pacaran itu cuma untuk kesenangan pribadi atau kesenangan di bawah perut atau di dada dan lain sebagainya. Kenapa kalau kamu masih berpikir seperti itu, ya hubungan kamu nggak akan kemana-mana. Sesimpel itu, bro. Jadi mulai sekarang kalau kamu PDKT sama cewek, jangan lupa untuk minta tolong atau dalam tanda petik meminta cewek tersebut berkorban atau berkontribusi untuk kita dalam hal apapun. Kamu boleh minta tolong, tolong ambilin itu, atau kamu bisa minta tolong dong ambilin kunci aku di sana dan lain sebagainya. Intinya, kamu sering-seringlah minta tolong ke cewek untuk melakukan sesuatu yang membuat hidup kamu itu jadi tambah menyenangkan. Intinya, buat cewek berkontribusi di hidup kamu. Semoga bermanfaat dan semangat, bro.